Assalamualaikum para pejuang CPNS. Selamat datang di channel Bahas Soal CPNS. Bagi yang baru bergabung, silahkan subscribe channel ini. Semoga bermanfaat dan bisa memotivasi para pejuang CPNS semuanya. Hari ini kita akan membahas 5 soal tes wawasan kebangsaan seri bela negara. Soal yang pertama, sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta, disingkat dengan Sishan Kamrata, bercirikan pilihan jawaban A. Kerakyatan, berkeadilan, gotong royong. B. Kesemestaan, kewilayahan, kerakyatan. C. Berkeadilan, kekeluargaan, keberlanjutan. D. Kesemestaan, kerakyatan, berkeadilan. Atau E. Kesatuan, keberlanjutan, kedaulatan. Manakah jawaban yang benar? Jawaban yang benar yaitu B. Sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta pada hakikatnya merupakan segala upaya menjaga pertahanan dan keamanan negara yang seluruh rakyat dan segenap sumber daya nasional, sarana dan prasarana nasional, serta seluruh wilayah negara sebagai satu kesatuan pertahanan yang utuh dan menyeluruh. Sistem pertahanan dan keamanan negara yang bersifat semesta bercirikan yang pertama, kerakyatan, yaitu orientasi pertahanan dan keamanan negara diabdikan oleh dan untuk kepentingan seluruh rakyat. Kemudian yang kedua, kesemestaan, yaitu seluruh sumber daya nasional didaya gunakan bagi upaya pertahanan. Dan yang terakhir, yang ketiga, kewilayahan, yaitu gelar kekuatan pertahanan dilaksanakan secara menyebar di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan kondisi geografi sebagai negara kepulauan. Soal selanjutnya, konsep wawasan nasional setiap bangsa berbeda. Hal ini berkaitan dengan profil diri bangsa, sejarah, pandangan hidup, ideologi, budaya, dan sudah tentu ruang hidupnya, yaitu geografi. Geopolitik Indonesia dinamakan wawasan Nusantara dengan alasan pilihan jawaban A merupakan pusat perdagangan antara dua benua dan dua samudera. B. Merupakan negara maritim dan agraris. C. Nenek moyang negara Indonesia terkenal sebagai pelaut yang tangguh. D. Indonesia terdiri dari banyak provinsi dengan beragam kebudayaan dan bahasa daerah. Atau E. Berada di garis khatulistiwa dan dilewati oleh GSO. Manakah jawaban yang benar? Jawaban yang benar yaitu pilihan E. Konsep wawasan nasional setiap bangsa berbeda. Hal ini berkaitan dengan profil diri bangsa, sejarah, pandangan hidup, ideologi, budaya, dan sudah tentu ruang hidupnya yaitu geografi. Kedua unsur pokok profil bangsa dan geografi inilah yang harus diperhatikan dalam membuat konsep geopolitik bangsa dan negara. Geopolitik Indonesia dinamakan wawasan Nusantara dengan alasan yang pertama, Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara kepulauan. Kedua, berada di antara dua benua yaitu benua Asia dan Australia, dan dua lautan yaitu Lautan India dan Lautan Pasifik. Sehingga tepatlah bila dinamakan Nusa di antara laut atau air yang selanjutnya dinamakan Nusantara. Alasan yang ketiga yaitu keunikan lainnya adalah bahwa wilayah Nusantara berada di garis khatulistiwa dan dilewati oleh Geostationary Satellite Orbit atau yang disingkat dengan GSO. Soal selanjutnya,
Wawasan bangsa Indonesia tersirat melalui UUD 1945 antara lain, pilihan jawaban A, ruang hidup terbatas diakui internasional. B, setiap bangsa memiliki batas geografinya sendiri yang harus dihormati oleh bangsa lainnya. C, kekuatan bangsa untuk memperjuangkan kemerdekaannya sendiri. D, kemampuan negara untuk memelihara dan meningkatkan kemakmuran rakyatnya. Atau E, setiap bangsa berhak atas pengamanan negara baik secara fisik maupun sosial. Manakah jawaban yang benar? Jawaban yang benar yaitu A. Wawasan bangsa Indonesia tersirat melalui UUD 1945 antara lain 1. Ruang hidup bangsa terbatas diakui internasional. 2. Setiap bangsa sama derajatnya, berkewajiban menjaga perdamaian dunia. Ketiga, kekuatan bangsa untuk mempertahankan eksistensi dan kemakmuran rakyat. Soal selanjutnya, dalam kehidupan PNS sebagai abdi negara, pelayan masyarakat, mengembangkan sikap berdedikasi, loyal, dan rela berkorban melalui peran dan pekerjaannya sebagai aparatur negara dengan perspektif WOG dalam memberikan pelayanan publik sehingga tercipta rasa untuk melakukan dengan sadar sesuai dengan arahan kebijakan pembangunan nasional guna mewujud daya saing bangsa menuju negara Indonesia yang bersatu, berdaulat, adil dan makmur merupakan salah satu contoh sikap. Pilihan jawaban A. Nasionalisme, B. Pancasilais, C. Profesionalisme, D. Patriotisme, atau E. Integritas pribadi. Menurut pejuang, manakah jawaban yang benar? Jawabannya yaitu D. Patriotisme. Sedikit kita membahas tentang WOG. WOG merupakan singkatan dari Whole of Government, yang merupakan sebuah pendekatan penyelenggaraan pemerintahan yang menyatukan upaya-upaya kolaboratif pemerintahan dari keseluruhan sektor dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas guna mencapai tujuan-tujuan pembangunan kebijakan, manajemen program, dan pelayanan publik. Pendekatan WOG mengacu pada kegiatan bersama yang dilakukan oleh berbagai kementerian, administrasi publik, dan lembaga publik untuk memberikan solusi bersama untuk masalah atau isu tertentu. Pendekatan dan isi inisiatif bisa bersifat formal atau informal. Kita lanjut masuk pada soal terakhir. Ancaman yang berupa gerakan separatis bersenjata, terorisme, internasional maupun domestik, aksi radikal, pencurian sumber daya alam, penyeludupan, kejahatan lintas negara, dan berbagai bentuk aksi ilegal lain yang berskala besar merupakan jenis ancaman. Pilihan jawaban A. Sosial budaya, B. Tradisional, C. Non-tradisional, D. Eksternal, atau E. Internal. Manakah jawaban yang benar? Jawaban yang benar yaitu C. Non-tradisional. Ancaman non-tradisional adalah ancaman yang dilakukan oleh aktor non-negara terhadap keutuhan wilayah, kedaulatan negara, dan keselamatan bangsa Indonesia. Ancaman non-tradisional merupakan ancaman faktual yang saat ini dihadapi oleh Indonesia. Termasuk di dalam ancaman ini adalah gerakan separatis bersenjata, terorisme internasional maupun domestik, aksi radikal, pencurian sumber daya alam,
penyeludupan, kejahatan lintas negara, dan berbagai bentuk aksi ilegal lain yang berskala besar. Oleh karenanya, kekuatan pertahanan, terutama TNI, juga disiapkan untuk melaksanakan operasi militer selain perang, yang disingkat dengan OMSP, guna menghadapi ancaman non-tradisional. Pengerahan kekuatan TNI untuk OMSP dilaksanakan berdasarkan keputusan politik pemerintah. Jika menurut para pejuang video ini bermanfaat, boleh di-like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya untuk notifikasi video selanjutnya. Semangat berjuang, salam abdi negara.